Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nur Fadilah dengan NIM 842022300030. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan dalam bidang pendidikan matematika yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Ibu Sasika Sridewi MPD, di mana judul video saya yaitu pemasaran. Nah, teman-teman semua pastinya sudah nggak penasaran mengenai marketing. Menurut teman-teman, marketing itu apa sih? Nah, di sini dikutip dari laman Wikipedia, marketing atau pemasaran adalah suatu konsep yang mendasari setiap kegiatan yang bertujuan untuk memahami, menciptakan, dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan konsumen. Di sini juga ada pengertian pemasaran, yang dimana pemasaran adalah seni dan ilmu yang senantiasa berkembang, di mana perubahan tren, teknologi, dan lingkungan ekonomi memaksa perusahaan untuk beradaptasi dan memperbarui strategi marketing mereka. Marketing atau pemasaran bukan hanya sarana untuk mencapai penjualan, tetapi juga fondasi untuk membina kepercayaan konsumen, membangun brand yang kuat, dan meraih kesuksesan dalam bisnis. Nah, untuk selanjutnya ada pengertian pemasaran menurut beberapa para ahli. Untuk yang pertama di sini ada Philip Kotler atau marketing. Pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Nah, untuk yang kedua, menurut Philip Kotler dan Armstrong, pemasaran adalah sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan menginginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Yang ketiga ada William J. Stanton, di mana pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli maupun pembeli potensial. Yang keempat ada John Westwood, di mana pemasaran adalah sebuah usaha terpadu yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan keuntungan atau laba kepada perusahaan. Yang kelima ada Tung Desemoringin, di mana pemasaran adalah media untuk mengkomunikasikan sebuah nilai tambah yang lebih tinggi. Untuk selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pemasaran. Yang pertama yaitu branding, di mana branding adalah salah satu jenis pemasaran yang biasa dilakukan oleh seseorang. Fungsi dari branding ini adalah sebagai iklan untuk jangka panjang. Hal ini tentu akan sangat membantu dalam membuat sebuah produk atau layanan jadi lebih menarik. Yang kedua ada iklan siaran. Jenis pemasaran selanjutnya adalah iklan siaran. Iklan siaran umumnya akan menggunakan radio. Penggunaan radio sebagai sebuah media pemasaran adalah salah satu jenis bentuk iklan berbayar yang cukup umum. Nah, yang ketiga ada MLM atau multi level marketing, di mana pengertian pemasaran jenis MLM ini adalah salah satu bentuk penjualan yang dilakukan secara langsung. Nah, MLM akan melibatkan banyak orang, di mana perusahaan akan merekrut serta menjual berbagai produk yang mereka miliki. Untuk yang keempat, online atau internet. Pemasaran juga bisa dilakukan ke dalam beberapa cara. Nah, seperti menggunakan website, email, bahkan iklan. Target dari pasarnya juga dapat ditentukan. Nah, sebabnya banyak penyedia jasa iklan yang mempunyai fitur seperti ini. Untuk yang kelima atau yang terakhir yaitu relationship marketing, di mana jenis pemasaran selanjutnya adalah relationship marketing, yaitu membangun sebuah hubungan atau relationship dengan konsumen adalah salah satu cara yang paling efektif dalam memasarkan sebuah produk. Untuk selanjutnya yaitu ada fungsi pemasaran. Yang pertama mengenalkan produk atau layanan, di mana tugas pertama dan yang terpenting dari kegiatan pemasaran adalah untuk memperkenalkan produk yang diciptakan oleh sebuah perusahaan kepada masyarakat. Yang kedua ada menciptakan permintaan, di mana menciptakan permintaan dalam pemasaran adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan atau pemasar untuk memotivasi konsumen agar tertarik dan membeli produk atau layanan yang ditawarkan. Nah, untuk yang ketiga, memperluas jangkauan pasar. Memperluas jangkauan pasar merupakan langkah penting bagi perusahaan atau bisnis untuk meningkatkan penjualan dan memperkenalkan produk atau layanan mereka ke audiens yang lebih luas. Yang keempat ada membangun hubungan yang baik dengan konsumen, di mana membangun hubungan yang baik dengan konsumen sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang sebuah bisnis.
di mana hal tersebut tidak hanya membantu menciptakan loyalitas, tapi juga meningkatkan kepuasan konsumen yang pada gilirannya dapat mendorong rekomendasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Untuk yang kelima, yaitu menyediakan informasi, di mana menyediakan informasi sangat penting untuk pemasaran. Untuk mendukung berbagai aspek bisnis, termasuk strategi, pengambilan keputusan, dan hubungan dengan konsumen. Untuk selanjutnya yaitu strategi pemasaran, di mana strategi pemasaran yang efektif adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan membangun hubungan yang kuat dengan konsumen. Strategi pemasaran yang pertama yaitu menggunakan website untuk memasarkan produk. Nah, saat ini segala macam usaha bisnis membutuhkan peran dari website untuk mempromosikan produknya. Selain itu, website juga paling optimal untuk memberikan informasi pada calon konsumen tentang produk yang ditawarkan. Di mana hal tersebut dikarenakan 60% konsumen yang memakai produk mendapatkan informasi dari internet. Yang kedua, yaitu melakukan branding dengan baik, di mana strategi pemasaran yang selanjutnya yaitu dengan melakukan branding atau pencitraan. Di mana branding sendiri adalah proses menentukan apakah konsumen menerima produk perusahaan. Beberapa usaha untuk melakukan branding terhadap perusahaan. Yang pertama yaitu membuat logo, yang kedua gambar, dan juga menentukan produk unggulan. Nah, dengan begitu, maka produk dan perusahaan akan lebih dikenal oleh masyarakat. Untuk yang ketiga yaitu promosi dan iklan, di mana strategi pemasaran berikutnya yaitu menggunakan promosi dan iklan untuk menambahkan brand awareness untuk produk yang dijual. Nah, contohnya seperti menggunakan Facebook, Google, Instagram, Twitter, dan masih banyak lagi. Untuk yang keempat yaitu Customer Relationship Management. Supaya konsumen tetap konsisten dan loyal, maka dibutuhkan pengelolaan hubungan baik dengan pelanggan. Dengan begitu, maka customer tidak akan lari ke perusahaan yang lain. Nah, untuk hal tersebut, kita juga perlu membuat pengelolaan hubungan baik dengan para pelanggan. Contohnya seperti memberikan kartu member khusus untuk para pelanggan, serta memberi potongan harga untuk para member. Untuk selanjutnya yaitu proses pemasaran. Yang pertama yaitu memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Di mana memahami kebutuhan dan keinginan konsumen adalah kunci utama dalam menciptakan produk dan layanan yang relevan serta sukses di pasar. Yang kedua yaitu merancang strategi pemasaran. Nah, merancang strategi pemasaran yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa produk atau layanan dapat mencapai target pasar dan memenuhi tujuan bisnis. Yang ketiga, merancang program pemasaran integrasi, di mana merancang program pemasaran integrasi atau integrated marketing program bertujuan untuk memastikan pesan dan strategi pemasaran konsisten di semua saluran dan platform, memberikan pengalaman yang seragam kepada konsumen. Yang keempat, membangun hubungan dengan konsumen, di mana membangun hubungan yang kuat dengan konsumen sangat penting untuk mempertahankan loyalitas mereka dan memastikan kesuksesan jangka panjang. Yang kelima, mendapatkan nilai dari konsumen, di mana mendapatkan nilai dari konsumen adalah inti dari setiap strategi bisnis yang berhasil. Nah, di mana hal tersebut tidak hanya berfokus pada pendapatan langsung yang dihasilkan dari penjualan, tetapi bagaimana menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang mengarah pada loyalitas, rekomendasi, dan pertumbuhan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada tujuan pemasaran. Nah, tujuan pemasaran ada 4. Yang pertama, menjadi kegiatan dalam pengembangan kemampuan bisnis agar bisa melakukan adaptasi. Nah, yang kedua, untuk dasar pemikiran dalam pengambilan keputusan pemasaran. Yang ketiga, dipakai untuk media ukur dari hasil pemasaran berdasarkan pada standar prestasi yang telah ditentukan. Yang keempat, supaya tim pemasaran bisa meningkatkan kualitas koordinasi di antara individu-individu di dalamnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada referensi, yang dimana referensi tersebut adalah yang saya gunakan atau yang saya pakai untuk membuat video presentasi yang berjudul pemasaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.